Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, di mana kita memujinya, memohon pertolongan kepadanya dan memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari kejahatan diri-diri kita dan dari buruknya amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui bersama bahwa seluruh jalan untuk menuju kepada Allah Jalla Jalaluh akan kita lewati dengan berbagai macam ujian dan cobaan, penuh dengan duri dan kegelapan. Allah menjadikan jalan tersebut sulit agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui di antara hamba-hambanya yang paling baik amalnya. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat pemberi ujian mengatakan di dalam Al-Quran, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, kemudian kami tidak menguji mereka? Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Padahal sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui orang-orang yang benar, dan Allah Subhanahu mengetahui siapa di antara orang-orang yang berdusta. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, am hasibtum an tadkhulunal jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala belum menguji kamu sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menguji orang-orang sebelum kamu? Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka ditimpa dengan kesusahan, kepayahan, digoncangkan, hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'hu mata nasrullah. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, kapan datangnya pertolongan Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jamaah kaum muslimin, tidak ada jalan yang kita lewati untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan yang mudah. Dipenuhi dengan berbagai macam ujian, cobaan, berbagai macam rintangan, bahkan berbagai macam kegelapan-kegelapan yang kita lewati. Dan orang semakin soleh, semakin baik agamanya, maka akan semakin berat ujiannya. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena memang dunia ini adalah negeri bala, tempat diujinya manusia yang beriman.
Ya. Fa in kana fi dinihi salabah zida salabatan. Barang siapa yang agamanya kuat, maka Allah akan tambah ujiannya itu. Ya. Inilah yang menjadi sebab banyak di antara orang-orang yang baru berhijrah mengatakan bahwa kenapa setelah saya berhijrah ujian saya tambah berat, ya, hidup saya tambah susah. Maka kalau ujian itu datang sebelum kamu berhijrah, kamu tidak akan berhijrah, ya. Ujian itu datang setelah kita hijrah, setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman kita menjadi baik, menjadi kuat. Makanya Allah uji dengan ujian yang kuat. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang lalu dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana fi dinihi riqqah hiffa anhu. Barang siapa yang imannya ringan, maka Allah Subhanahu wa taala akan ringankan ujiannya. Maka jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala yazalul bala'u bil 'abdi hatta yamshi 'alal ardi ma lahu khati'ah." Bala dan ujian, cobaan akan senantiasa ditimpakan kepada hamba-hamba yang beriman sampai dia mati dan dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak memiliki dosa. Masya Allah. Jadi jamaah sekalian, rasa lelah kita beribadah, berjalannya kita dari rumah menuju masjid, lelahnya kita duduk dalam majelis ilmu, lelahnya kita mencari nafkah untuk memenuhi kewajiban kita sebagai seorang suami, sebagai kepala keluarga, itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kafarah, sebagai pengampun dosa dan sebagai pengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penyakit yang kita miliki, yang kita derita, yang sampai sekarang belum sembuh, mungkin itu sebagai penebus dosa-dosa kita yang lalu. Kesusahan, kesulitan ekonomi yang kita hadapi hari ini, mungkin karena dosa-dosa yang dahulu Allah Subhanahu wa taala belum ampuni. Kemudian ketika kita sudah berhijrah, kita sudah mengenal Allah, kita sudah mengenal agama Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan suatu penyakit, dan dengan penyakit itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Maka jemaah sekalian, dari sini kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ujian, cobaan, beban syariat yang ditimpakan kepada seorang beriman itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Bukan Allah Subhanahu wa taala benci, bukan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan musibah yang ditimpakan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dengan musibah, cobaan, ujian yang Allah timpakan kepada kita. Dan perjalanan manusia jemaah sekalian untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dipenuhi dengan kegelapan. Ketika seseorang masih dalam kandungan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumat." Dia menjadikan kamu di dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Ya. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Itulah Tuhanmu yang mempunyai kerajaan. La ilaha illa fa anna tusrafun. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Dia, dan fa anna tusrafun. Jemaah sekalian, ketika seseorang dilahirkan ke muka bumi ini juga dipenuhi dengan kegelapan. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa kebodohan itu adalah kegelapan, kejahilan adalah kegelapan, dan ilmu adalah kehidupan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-jahlu
Ya. Al-jahlu huwa dzulumat. Kebodohan itu adalah kegelapan. Orang-orang yang meniti kehidupannya di dunia ini dengan kebodohannya, dengan kejahilannya, maka dia hidup di dunia ini dalam keadaan gelap gulita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, mengutus Rasul untuk menjadi penerang di tengah-tengah manusia. Dan Al-Quran yang sampai kepada kita bukan untuk dijadikan pajangan, tapi dipelajari. Ya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lilladzi huwa aqwam wa yubashshirul mu'minin. Ya. Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada manusia. Ya. Jadi Al-Quran dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelita dalam kehidupan manusia. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, al-ilmu huwa hayatun. Ilmu itu adalah kehidupan. Wa nurun, dan cahaya. Sedangkan kebodohan, kejahilan adalah zulumat, adalah kegelapan. Maka manusia yang melewati kehidupan ini tanpa ilmu, ya, maka dia akan melewati kehidupan ini dengan penuh dengan kegelapan. Ini ilmu agama jamaah sekalian. Ya. Orang tidak tahu membaca dan menulis, gampang dibodoh-bodohi. Ya. Kenapa dahulu nenek moyang kita mudah untuk dijajah? Karena mereka dulu dalam keadaan jahil, ya, dibodoh-bodohi, ya, dijajah berabad-abad. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada nenek moyang kita ilmu untuk melawan mereka. Ya. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang merdeka. Dan kita pada hari ini bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala, bisa duduk dalam majelis ilmu. Ada Al-Qur'an di tengah-tengah kita sebagai cahaya pelita kehidupan. Dan cukuplah sejarah itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa kebodohan merupakan kegelapan. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala setelah menjadikan kita lahir ke muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia yang hidup kemudian meninggal dunia. Ada yang namanya alam kubur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa alam kubur itu penuh dengan kegelapan. Ya, alam kubur penuh dengan kegelapan. Masih ingat dengan kisahnya seorang perempuan yang membersihkan masjid. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjumpai seorang perempuan yang membersihkan masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Di mana perempuan yang biasa membersihkan masjid?" Kata para sahabat, "Dia telah meninggal ya Rasulullah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afala adzantumuni? Kenapa kalian tidak memberitahu aku?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Rasulullah meminta untuk ditunjukkan kuburannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat untuk perempuan tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna hadhil qubur mamlu'atun dhulumat ala ahliha." Sesungguhnya kuburan-kuburan ini, kata Rasulullah, ya, sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan-kegelapan bagi para penghuninya. Jemaah sekalian, ya. Jadi dalam kubur itu penuh dengan kegelapan. Jadi perjalanan kita dari sejak kita dalam kandungan, kemudian lahir ke muka bumi ini, kemudian masuk ke dalam liang lahat, dipenuhi dengan ujian dan cobaan dan kegelapan. Bagi orang-orang yang tidak memiliki pelita dalam kehidupannya, maka tidak akan mendapatkan cahaya. Orang-orang yang tidak memiliki amal saleh, ya, maka kuburannya akan gelap. Dan ingat jemaah sekalian, ya, di alam kubur itu, kata Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, alam kubur adalah kegelapan. Manusia tidak bisa melihat matahari dan bulan. Jadi tidak ada di ceritanya orang meninggal kemudian pasang kilometer, kemudian pasang lampu di dalam. Ya, lampunya menyala, tapi alam barzah tidak sama dengan alam dunia. Ya, mungkin ada pegawai PLN yang mau tanam kilometer di kuburan. Ya, itu hanya sebatas dunia. Ya,
dunia itu. Tapi alam barzah, alam kubur beda. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada orang-orang yang di dalam kubur? Dengan amal soleh yang mereka kerjakan. Bukan dengan lampu yang kita bawa ke dalam kuburan. Karena kita pernah lihat ya, ada orang yang meninggal dunia membawa kendaraannya. Dikuburkan bareng-bareng sama kendaraannya. Dikuburkan sama hartanya sebagai bekal. Ya. Ada yang dikasih kopi karena mungkin selama hidupnya dia suka kopi. Jadi setelah meninggal taruh kopi di situ. Ada yang taruh rokok karena selama hidupnya dia madat rokok misalnya. Jadi hobinya merokok, jadi dia orang sudah meninggal tidak bisa menghisap rokok, tidak bisa minum kopi. Ya. Orang meninggal dunia akan membawa amal solehnya, akan membawa amal buruknya dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alam kubur adalah awal daripada kehidupan akhirat. Maka jemaah sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas satu amalan di antara amalan yang dapat menerangi kuburan, alam barzah atau kehidupan akhirat seseorang. Ya. Tadi kita menyebutkan ada namanya kegelapan di alam rahim. Orang yang bodoh di dunia disebut dengan orang yang berada dalam kegelapan. Orang yang tidak membawa amal soleh di dalam alam kubur juga berada di dalam kegelapan. Dan pada hari kiamat juga akan terjadi kegelapan demi kegelapan. Dan Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada kita, bagi siapa yang mampu melakukan amalan yang insya Allah akan kita bahas pada malam hari ini, akan mendapatkan cahaya yang sempurna dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan apakah tersebut? Amalan yang dapat menerangi seorang hamba pada hari kiamat adalah berjalan di dalam kegelapan malam menuju masjid-masjid Allah. Itu dia. Hadis yang pertama, hadis 315. An Buraidah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Basyiril masya'in fi dhulami ila al-masajid binurin taman yaumal qiyamah." Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid-masjid Allah, bahwa ia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yudhi'u lil ladzina yatakhallaluna ila al-masajid fi dhulam binurin sati'in yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah menerangi orang-orang yang menembus kegelapan menuju masjid dengan cahaya yang bersinar terang pada hari kiamat. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man masya fi dhulumatil lail ila al-masjid laqiyallahu bi nuri yaumal qiyamah." Barang siapa yang berjalan ke masjid dengan kegelapan, niscaya dia bertemu dengan Allah Jalla Jalaluh dengan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Man masya fi dhulumatil laili ila al-masjid atahu Allahu azza wa jalla nuran yaumal qiyamah." Barang siapa yang berjalan ke masjid di kegelapan malam, maka Allah Jalla Jalaluh memberikannya cahaya pada hari kiamat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Sahal bin Sa'ad, "Liyubashshirul masya'una fi dhulami ila al-masajid binurin tamin yaumal qiyamah." Hendaklah berbahagia orang-orang yang banyak berjalan ke masjid dalam kegelapan, karena mereka meraih cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari beberapa hadis yang telah kita bacakan, maka kita dapat mengambil faedah, mengambil kesimpulan bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki iman di dalam hatinya, akan mendapatkan kabar gembira tentang keadaannya pada hari kiamat.
Apa kabar gembiranya? Kata Rasulullah SAW, basyiru, berikan kabar gembira kepada mereka. Binurin, dengan cahaya yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat jemaah sekalian, tidak ada yang mampu menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang dapat menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa cahaya yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hadis ini juga jemaah sekalian menunjukkan bahwa perjalanan menuju akhirat itu dipenuhi dengan kegelapan. Ya. Ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya, kemudian menuju ke padang mahsyar. Kemudian mentari didekatkan kepada mereka. Ya. Setelah itu ada yaumul mizan. Kemudian setelah itu ada yaumul hisab. Ya. Setelah itu manusia akan berjalan di atas sirat dipenuhi dengan kegelapan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi siapa yang mendatangi masjid-masjid Allah di waktu-waktu yang gelap, yaitu waktu salat berjamaah, di waktu salat isya dan waktu salat subuh. Ya. Dengan apa? Dengan cahaya yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika mereka melewati sirat. Kemudian faedah yang selanjutnya, yang ketiga, orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan menuju masjid dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan berjumpa dengan Allah. Ini dia. Jadi orang yang memperbanyak langkahnya menuju masjid jamaah sekalian dijanjikan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan wajah dan tangan yang bersinar karena bekas air wudu. Itu dia. Jadi makanya jemaah sekalian, lebih utama orang yang datang ke masjid itu berwudu dari rumahnya daripada dia sampai di masjid kemudian wudu. Karena ada keutamaan-keutamaan yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang menyempurnakan wudu dari rumahnya. Bukan berarti tidak boleh wudu di masjid ya, boleh. Tapi ada keutamaan yang lebih yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, setiap hamba berada dalam kegelapan pada hari kiamat kecuali orang-orang yang beriman, yang senantiasa menjaga kedekatannya dengan masjid, menjaga salat berjamaah di masjid, terutama di saat-saat bumi masih gelap, yaitu saat salat isya dan sebelum matahari terbit, yaitu salat subuh. Jadi dua waktu itu jamaah sekalian ya, salat isya dan salat subuh. Siapa yang hatinya senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke masjid di dua waktu ini, Allah menjanjikan ya cahaya yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi datang ke masjid untuk mendirikan salat ya jamaah, bukan untuk melakukan hal-hal yang lain. Bukan datang gelap-gelap ke masjid ya, kemudian untuk mencuri kotak amal di masjid. Ya. Karena sekarang setan bukan hanya ada di jalan-jalan, sebenarnya bukan hanya di pasar, tapi dalam masjid banyak setan. Ya, manusia berhati setan. Ya. Pencuri di dalam masjid, masya Allah. Kemudian yang kelima jamaah sekalian, faedah yang kelima bahwa pahala yang dijanjikan oleh Allah sangatlah besar, dan pahala yang besar ini tidak bisa diperoleh kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang melangkahkan kaki menuju masjid dan mendirikan salat berjamaah di waktu tersebut. Nah, ini dia. Ya. Jadi banyak orang itu terbangun di waktu subuh. Tapi tidak semua orang yang bangun itu datang ke masjid. Tidak semua orang yang bangun di waktu subuh kemudian dia mendatangi masjid-masjid Allah untuk menjalankan salat 5 waktu, untuk menjalankan salat subuh.
Karena memang orang yang datang di waktu-waktu tersebut adalah orang-orang pilihan, bukan orang-orang biasa. Ya, makanya pahalanya besar jemaah sekalian. Makanya tadi tuh ujian, cobaan itu sesuai dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin sulit beban syariat yang dibebankan oleh seorang hamba, maka semakin besar pahalanya. Ya. Jadi jemaah sekalian, pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar bagi mereka yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah salat berjamaah di masjid, terutama di waktu subuh dan di waktu salat Isya. Dan salat di waktu ini jemaah sekalian merupakan barometer, tolak ukur, ya. Tolak ukur baik dan tidaknya keimanan seseorang. Ya. Jadi tolak ukur keimanan kita semua. Ya, baik antum sekalian, baik bagi pembicara sekalian, ya. Itu sebagai tolak ukur keimanan kita. Apakah ketika kita menjalankan ibadah tersebut kita jalankan dengan hati yang ridha, dengan kita jalankan dengan hati yang ikhlas, atau dengan hati yang berat? Karena jemaah sekalian, di dua solat ini, yaitu solat subuh dan solat isya, merupakan solat yang paling berat dilaksanakan bagi orang-orang munafik. Maka hati-hati jemaah sekalian, keimanan kita disangsikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang yang berat hatinya untuk mendirikan solat berjamaah di masjid di waktu solat subuh dan solat isya, berarti ada kemunafikan di dalam hati kita. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada solat yang lebih berat bagi orang-orang munafik dari solat subuh dan solat isya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa orang munafik tidak mengerjakan solat melainkan dengan malas. Ya. Karena itulah jemaah sekalian, orang-orang munafik akan merasa sangat berat bila harus menjalankan solat subuh, apalagi berjamaah di masjid. Ya. Rasulullah mengatakan di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, laisa salatun athqalu 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya. Tidak ada salat yang lebih berat bagi orang munafik selain dari salat subuh dan salat isya. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Jika mereka mengetahui pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dua salat tersebut, maka mereka akan mendatangi masjid-masjid itu meskipun harus merangkak. Bayangkan jemaah sekalian, salah satu kabar gembira bagi kita adalah bahwa orang yang mendatangi masjid di waktu salat subuh dan salat isya akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini baru satu, belum yang lainnya. Ya, belum yang lainnya jemaah sekalian. Ini adalah kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita semua. Ya. Maka hendaklah, ya, jangan sampai iman kita tergadaikan. Ya. Jangan-jangan iman kita ini disangsikan. Ya. Kalau kita masih ada rasa-rasa berat, ya, rasa-rasa sungkan, rasa-rasa malas, hati-hati jemaah sekalian. Jangan-jangan kita ini munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan cahaya dalam kegelapan pada hari kiamat bagi siapa yang memperbanyak langkah menuju masjid, terutama di waktu gelap. Cahaya yang sangat terang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana. Cahaya mereka memancarkan dari hadapan mereka, dari wajah mereka. Wa bi aidihim, dan dari sebelah mereka, ya, sebelah kanan mereka, sebelah kiri mereka. Kemudian mereka mengatakan, yaqulun rabbana atmim lana nurana, ya Allah,
sempurnakanlah cahaya kami. Ya. Ya. Di dalam Quran surat At-Tahrim Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kalian ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah Jalla Jalaluh tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang mukmin bersama mereka, sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, ya Rabb, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi jamaah sekalian, disebutkan di dalam tafsir Al-Mukhtasar bahwa pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menghinakan para nabi dan orang-orang yang beriman bersama mereka, justru sebaliknya Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan memberikan cahaya yang sempurna ketika mereka melewati sirat. Ini disebutkan di dalam tafsir Al-Mukhtasar. Ya, cahaya mereka memandu mereka di dalam kegelapan tersebut. Makanya disebutkan ya bahwa orang-orang yang melewati sirat berbeda-beda. Ada yang melewatinya ya secepat kilat karena mereka dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada mereka yang berjalan di atas sirat kemudian terjatuh. Ya. Kemudian ada yang berjalan seperti biasa, bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ya. Maka disebutkan di dalam tafsir Al-Mukhtasar bahwa para nabi dan orang-orang yang beriman bersama mereka itu tidak akan dihinakan, tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Kemudian mereka mengatakan, wahai Rabb, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Ya, disebutkan di dalam tafsir Al-Mukhtasar bahwa mereka menyaksikan orang-orang munafik pada saat itu bahwa cahaya mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka berjalan di atas sirat. Mereka berjalan di atas sirat dipenuhi dengan kegelapan. Makanya mereka mengatakan, ya Rabb, Rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakanlah cahaya kami. Jangan Engkau matikan cahaya kami. Karena pada saat itu orang-orang yang beriman melihat orang-orang munafik itu dimatikan cahayanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ada yang terjatuh, ada yang tergelincir, ya. Ada yang tersangkut di kail-kail yang ada di atas sirat. Karena disebutkan di dalam hadis bahwa neraka sirat itu di samping adalah merupakan jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam dan di atasnya itu ada kail-kail yang apa bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Jawa berseliweran. Apa bahasa Indonesia itu? Ya. Berlalu apa ya? Lewat gitu. Iya. Gitu ya. Jadi orang yang lewat tidak sempat jalan, kail-kail itu ada yang kena perut mereka, ada yang kena kepala mereka, tersangkut mereka. Ya, mereka berjalan di atas kegelapan. Maka orang-orang yang beriman pada saat itu mengatakan, Rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakanlah cahaya kami. Jangan Engkau matikan cahaya kami itu, agar kami dapat melalui sirat dengan selamat. Itu dia. Dan kata Ibnu Abbas, dia mengatakan, tidaklah seorang pun dari orang-orang yang bertauhid melainkan mereka akan diberikan cahaya pada hari kiamat, sedangkan orang-orang munafik cahayanya akan padam. Orang-orang mukmin merasa kasihan dengan orang-orang munafik ketika mereka melihat cahaya mereka dipadamkan. Maka mereka mengatakan, Rabbana atmim lana nurana. Ya. Maka jemaah sekalian,
Ini merupakan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan kepada diri kita, karena kemunafikan itu adalah merupakan sesuatu yang tidak bisa dilihat. Ya. Itu adalah berasal dari hati kita, di dalam diri kita. Maka kita hendaklah menjaga diri kita dari berbagai macam fitnah, terutama kemunafikan ini. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah, melaksanakan syariat ini dengan penuh rasa malas, kemudian merasa berat, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati kita. Siapa di antara kita yang hatinya benar, dan siapa di antara kita yang hatinya berdusta, ya. Jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang munafik. Ada kemunafikan di dalam hati kita. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu nerakanya itu ada di dasar. Aspal itu artinya dasar. Dasar api neraka. Maka orang munafik berarti lebih berat siksaannya daripada orang kafir. Ya, karena mereka pura-pura beriman, bermuka dua. Ya. Mulut mereka mengatakan beriman, tapi hati mereka berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqamah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang terjaga dari sifat kemunafikan. Ya. Jangan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita cuek. Ya. Kita rasa berat. Kayak ada istilahnya, gunung kudaki, lautan kuseberangi, tapi masjid dilewati. Ya. Jangan sampai seperti itu jamaah sekalian. Lari pagi kuat, lari sore kuat, berjalan ke masjid tidak kuat. Ya, berjalan pergi mancing kuat, ya, tapi waktu sholat tidak kuat, karena memang yang dipanggil bukan jasad kita jamaah sekalian, tapi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita. Ya. Maka hendaklah kita memohon kepada Allah, karena kemunafikan ini bisa hinggap pada siapa saja, bukan hanya pada pedagang, bukan, tapi para khatib, ya, para imam, mereka juga rentan terjangkit penyakit kemunafikan. Para penuntut ilmu, ya, ini juga rentan terkena penyakit kemunafikan. Ya, jangan sampai kita merasa berat di dalam menjalankan syariat yang dibebankan kepada kita. Maka jemaah sekalian, akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dari sifat kemunafikan, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, sehingga mendapatkan cahaya yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.